Jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Hai, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya dalam menghadapi ujian SIMAK UI di tanggal 5 Agustus nanti. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video kali ini, jangan lupa untuk cek video sebelumnya tentang materi full, ada part 1 and part 2 tentang SIMAK UI TKD Bahasa Inggris, apa aja sih yang keluar di ujian tersebut. Nah, di sini sudah aku siapkan soal SIMAK UI di tahun 2019. Jadi kalau di SIMAK UI itu di TKD ada 15 soal. Biasanya di nomor 31. Kita langsung saja ke soal-soalnya. Di sini nomor 31, the word lure in paragraph 1 is closest in meaning to. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan soal reading comprehension, jangan lupa untuk langsung baca ke soal-soalnya, karena nanti tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Di sini kalau kalian ketemu sinonim yang menanyakan sinonim, jika kalian tidak tahu, kalian bisa baca ke konteksnya. Jadi kalian pahami ke konteks kalimatnya. Nah, sebelumnya kita lihat saja nih opsinya dulu. Kira-kira pilihannya ada apa aja nih? Yang A, di sini ada plan. Plan itu merupakan rencana. Lalu yang B, illusion, berarti ilusi. Lalu yang C, chance, berarti kesempatan atau kata lainnya yaitu opportunity. Lalu di sini ada appeal. Appeal itu merupakan daya tarik atau daya pikat. Lalu yang I itu merupakan thought ya. Thought itu merupakan pikiran. Nah, kita lihat saja lure di sini in paragraph 1. The lure of a college scholarship or a professional career can motivate young athletes to commit to specialized training regimens at an early age. Nah, di sini kan lihat ya, jika kita artikan bla 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 college scholarship berarti beasiswa or professional career itu dapat memotivasi young athletes, atlet yang muda untuk berkomitmen gitu. Berarti jika adanya scholarship sama professional career ini sangat membantu mereka agar dapat apa? Memotivasi mereka untuk berkomitmen gitu. Nah, kira-kira dari pilihan A sampai E itu yang cocok itu yang mana sih? Kita cek ya. Jika kalian menggunakan kata A yang ini plan, berarti kan merupakan rencana gitu kan, masih rencana nih, berarti belum tentu. Lalu kalau yang B itu illusion, itu malah ilusi. Kalau yang C di sini ada chance kan tadi, itu kesempatan. Nah, ini yang paling cocok nih, kita lihat dulu. Coba, kesempatan college scholarship berarti kesempatan mendapatkan beasiswa dan professional career itu dapat memotivasi. Nah, ini kan yang paling cocok ya. Namun kita lihat dulu nih pilihan yang D dan I-nya. Appeal. Nah, appeal ini merupakan daya tarik atau daya pikat. Namun di sini appeal itu kurang tepat untuk konteksnya. Nah, kalau appeal ini daya tarik atau daya pikat itu lebih ke benda gitu, terlalu mengagum-agumi suatu benda gitu. Kalau yang I, yang thought itu merupakan pikiran, berarti hanya pikiran saja gitu, nggak ada realisasinya. Nah, lure ini sebenarnya artinya merupakan memikat atau menarik perhatian. Jika diartikan secara harfiah gitu ya, tidak berdasarkan konteks, lure itu lebih cocok dengan yang appeal. Namun di sini kita harus mencocokkan dengan konteksnya. Nah, berdasarkan teks ini di kalimatnya, yang paling sesuai adalah yang chance gitu, karena kalau appeal itu daya tarik atau daya pikatnya itu lebih ke benda gitu. Berarti jawabannya untuk nomor 31 yaitu yang chance. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 32. Di sini
menanyakan reference ya. The word this in paragraph 2 refers to, berarti kita lihat saja langsung ke teksnya. Ada di paragraf kedua, di kalimat kedua, di kalimat ketiga. Going through this, nah kita lihat sebelumnya. Namun jika kalian ketemu this itu kan berarti merupakan apa nih? Dia kan plural atau single. Oke, this di sini kan merupakan single ya, berarti nanti jawabannya juga harus single. Dan ini this ini kembalinya ke kata benda, berarti kita harus mencari kata benda juga. Terus kita lihat saja kalimat sebelumnya. Ini ada the chance and the age at which they occur can have an impact on a child's sports performance. Nah, di sini kan the chance sama the age kan ada ya di pilihannya. Nah, seharusnya ini kan merupakan kata bendanya ya, sebelumnya chance sama the age. Seumpama di pilihannya keduanya itu ada, berarti ya bukan itu jawabannya. Kita lihat kalimat sebelumnya lagi. Kita pastikan. Once puberty begins. Nah, di sini kan ada kata puberty. Puberty kan juga single. Terus di sini ada kata kuncinya berupa begins. Dan kalian bandingkan dengan kata going through. Jadi puberty, ketika puberty mulai, ya kan? Terus di sini going through, melalui itu. Nah, berarti kan ini berproses gitu ya, ini bersambung gitu. Berarti sudah bisa kita simpulkan, this ini kembalinya ke puberty gitu. Nah, kalau yang the chance sama the age, kan kalian harus menentukan nih, kira-kira the chance apa the age. Dan keduanya kan ada di pilihan, itu nggak bisa ya. Berarti jawabannya udah jelas yang puberty. Semua kalian nih masih ragu, kalian bisa make sure di kalimat setelahnya di sini ada kata increases in body size, hormones and muscle. Berarti akibat dari puberty tadi. Berarti ini masih bersambung. Jadi this di sini itu menjelaskan yang puberty. Oke, berarti jawabannya yang si puberty. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 33. Which sentence is closest in meaning to the last sentence in paragraph 3. Oke, berarti kita lihat yang memiliki arti yang sama dengan kalimat tersebut. Oke, kita lihat di sini sudah di italic ya. Coaches that are aware of the AGS can help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspects of training into practice session. Nah, AGS itu tadi apa nih? Itu ya, di atas di paragraf 2 ada adolescent growth spurt. Oke. Jadi itu perubahan itu ya, perubahan hormon saat kita mengalami puberty. Nah, di sini coaches berarti coach trainer ini aware gitu. Dia itu aware terhadap AGS ini yang dapat apa? Yang dapat mengurangi athletic awkwardness gitu. Berarti intinya si coaches ini ingin membantu atletik yang masih young ini mengurangi apa nih saat dia beranjak ke puberty, ya kan? Mengurangi awkwardness gitu. Yang awkward kita kan saat mengalami puberty kan banyak yang berubah ya, entah itu dari hormon, terus body size, muscle, itu semuanya berubah. Jadi si coaches ini ingin membantu gitu. Dengan cara apa? By incorporating specific aspects of training into practice sessions. Berarti dengan menginkorporasi ya kan beberapa aspek gitu dari training yang sebelumnya mungkin diterapkan lalu disesuaikan gitu menjadi practice sessions. Oke, berarti intinya itu ya. Lalu kita cocokkan saja di pilihannya. Untuk pilihan yang A di sini, by designing training founded on the knowledge of AGS, trainers can be more aware of possible difficulties in sports.
Nah, di sini kan yang tadi tidak menjelaskan tentang possible difficulties in sports. Bukan in sports-nya, tapi di AGS-nya, ya kan? Berarti ini bukan yang A. Lalu yang B, with practice that prevents children from performing awkwardly, trainers can assist children through this growth phase. Nah, dengan praktis dapat mencegah children dari awkwardly tadi. Nah, tapi trainers can assist kan membantu ya, children through this growth phase. Nah, dia tuh bukan membantu dalam pertumbuhan ini yang growth phase, tapi membantunya dalam apa? Reduce athletic awkwardness gitu, reduce AGS-nya ini. Berarti yang B bukan. Lalu kita lihat yang C, to help children perform with more ease, trainers should consider the effects of puberty when designing a training routine. Nah, di sini berarti dia ingin to help children perform in more ease. In more ease berarti agar lebih mudah. Trainers should consider, dapat mempertimbangkan lagi nih efek dari pubertas ini dengan apa nih? Ketika designing a training routine. Jadi dia mendesain training routine atau yang practice session study. Berarti sesuai nih. Jadi si coaches ini ingin mengurangi children ini, mengurangi athletic awareness agar lebih mudah, more ease, dengan cara apa? Training routine atau bisa kita sebut sebagai practice session. Yang C ini kita keep dulu jawabannya, kita lanjutkan dulu yang D. Without considering the physical changes undergone by children, trainers cannot prevent them from having difficulties when training. Nah, di sini malah cannot prevent, padahal si coaches ini ingin membantu, berarti ini salah. Lalu yang E, since identifying potential problems during children's phase of AGS is necessary to eliminate clumsiness, trainers can do this before training begins. Nah, di sini yang potential problems ini kan tidak menjelaskan identifikasi potential problems, dan di sini terjadinya itu trainers can do this before training begins. Nah, padahal di sini bukan training begins, tapi ini dengan mengurangi practice sessions gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang C. To help children perform with more ease, trainers should consider the effects of puberty when designing a training routine. Oke, kita lanjutkan ke nomor 34. The most appropriate title for this passage is. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu nih teksnya kan tentang apa. Jadi kalian kalau mencari title kan harus tahu main topiknya, dan kalian sudah tahu nih main topiknya itu tentang apa. Namun untuk lebih detailnya kita bisa lihat skimming saja di per paragrafnya di kalimat pertamanya gitu. Nah, di paragraf pertamanya di sini kan menjelaskan tentang a single sport at an early age. Berarti single sport untuk children ya yang masih early age. Nah, di sini lalu kendalanya ada di once puberty begins. Nah, saat puberty itu banyak apa nih? Terjadi adolescence growth spurt atau AGS. Nah, ini tuh ada baik, ada buruknya juga. Nah, di sini kan dia bisa improve athletic performance, tapi ini juga dapat mengalami clumsy atau yang awkwardness tadi, sesuatu yang masih baru gitu. Jadi kikuk gitu masihan. Lalu di paragraf 3, karena adanya fase ini kan, this phase is especially noticeable. Akhirnya si coaches ini ingin mereduce athletic awareness ini dengan mengincorporating specific aspects gitu. Berarti kita lihat saja pilihannya yang sesuai di sini. Nah, di sini yang pilihan A ini kan ada adolescence growth spurt atau AGS tadi and sport.
Nah, ini ada hubungannya ya, IGS sama sport. Kita keep dulu. Lalu yang B, effects of puberty on sports performance. Nah, ini juga berhubungan dengan IGS tadi. Nah, kalau yang C, the rising popularity. Nah, di sini tidak menjelaskan tentang popularitas, berarti yang C bukan. Kalau yang D, the impact of pure balance body control. Nah, di sini juga tidak menjelaskan impactnya tadi pure balance. Lalu yang E, the side effects of specializing in sports on children. Ini juga tidak menjelaskan effects itu. Berarti pilihannya antara A yang B. Nah, yang A sama yang B ini kan hampir sama nih, ada sport, ada IGS-nya juga. Nah, lalu gimana sih cara untuk membedakannya? Ketika di situ pilihannya untuk yang A, adolescent growth sports atau IGS and sport, di situ kan ada and. Berarti kedua hal ini dia dijelaskan secara terpisah. Seumpama paragraf pertama dia menjelaskan IGS, paragraf kedua menjelaskan sport gitu. Berarti tidak ada hubungannya antara yang IGS sama sport. Padahal di tadi itu dari paragraf 1 sampai ketiga itu selalu berhubungan. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Dia menjelaskan effects gitu. Effects-nya dari puberty pada sports performance. Jadi kalau effects itu berarti ada relatable gitu, ada hubungannya gitu. Oke, kita lanjutkan untuk teks berikutnya. Di sini tentang Uranus. Nah, di sini nomor 35, the tone of the author is best described as, berarti ini mencari tone-nya. Nah, tone ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sama saja saat kita mencari suasana. Jadi, sifat penulis gitu, saat menuliskan atau membawakan teks itu seperti apa sih? Nah, kita lihat dulu pilihannya. Di sini yang A itu tentang ini serious. Nah, serious ini biasanya digunakan untuk academic purposes, biasanya itu untuk memaparkan suatu penelitian gitu dari mereka. Seumpama ada suatu case atau permasalahan lalu diteliti lalu dipaparkan. Nah, itu biasanya menggunakan serious. Terus yang B ini amused. Nah, amused itu sama aja kayak apa nih? Ada yang tahu nggak? Amused itu menghibur gitu. Kalau amused itu menghibur, berarti dia itu lebih ke apa nih? Kira-kira konteksnya ke teks yang dongeng gitu ya, yang berisi dongeng naratif kayak gitu. Itu amused. Berarti terlanjutkan yang C itu objektif. Nah, kalau objektif dia itu ke netral. Kemarin kan sudah aku bagikan ya, ada yang tone-nya itu ada yang netral, ada yang positif sama negatif. Coba kalian cek linknya ada di video sebelumnya. Nah, objektif ini berarti dia itu tidak memihak pada satu hal gitu, dia lebih netral. Dan ini biasanya itu untuk apa? Memberikan suatu informasi, untuk memaparkan informasi secara general gitu. Kalau yang di ini admire itu kagum gitu, dia itu sangat mendamba-dambakan atau mengagumi seseorang atau benda gitu. Kalau yang I itu optimistic. Nah, optimistic itu lebih ke pro atau positif, berarti dia hanya memihak pada satu hal. Nah, kita lihat dulu nih teksnya itu kira-kira tentang apa. Nah, di sini kan sudah jelas nih dari paragraf pertama, kalimat pertamanya nih udah jelas banget kalau ini menceritakan tentang Uranus. Dia menjelaskan the first planet discovered in modern times. Lalu di paragraf 2-nya itu menjelaskan most of the planets spin on an axis, berarti menjelaskan planet gitu. Lalu yang ketiga di sini ada actually there's an ongoing battle over which of Uranus poles. Berarti ini ada battle atau debatable gitu. Nah, berarti kan di sini sudah jelas banget kalau di sini tuh memaparkan secara apa nih? Secara general tentang Uranus itu seperti apa sih kayak gitu. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang objektif gitu, untuk memaparkan informasi tentang suatu hal secara general. Oke, untuk yang nomor 36,
This passage would probably be assigned reading in which of the following course. Berarti ini mencari course-nya atau mata pelajarannya gitu. Fokusnya di apa? Di sini kan ada pilihannya physics, geology, astrology, astronomy, and geography. Nah, di sini kan tentang Uranus. Uranus itu termasuk ke planet-planet. Nah, kalau planet-planet itu masuk ke benda-benda langit. Nah, yang menjelaskan benda-benda langit yaitu yang astronomi. Berarti yang jawabannya yang di. Nah, kalau yang physics berarti fisika ya, ilmu fisika tahu ya. Kayak geologi itu lebih ke apa? Ke batuan, dia fokusnya pada ke batuan. Lalu ada astrologi. Nah, biasanya kan kita pernah dengar nih astrologi atau astronomi kan hampir mirip ya tentang itu, padahal astrologi itu menjelaskan tentang zodiak gitu. Jadi kalau kalian yang biasanya suka baca-baca zodiak gitu ya di IG, di Instagram atau postingan yang lain, itu masuk ke astrologi. Lalu kalau yang geografi itu lebih ke tentang bumi gitu dan seisinya. Udah jelas ya, berarti jawabannya adalah yang astronomi yang di. Oke, di sini untuk nomor 37, the following statements are true except, berarti kita mencari yang salah. Oke, kita langsung ke opsinya saja. Untuk yang A, Uranus is the name of a Greek god. Nah, kita lihat kata kuncinya yaitu berupa Greek di sini. Oke, di sini ada di paragraf pertama. Lihat ya, was named after the Greek deity, the earliest supreme god. Nah, berarti benar nih kalau Uranus ini dinamakan sebagai apa nih? Greek deity, itu sama aja kayak Greek god. Berarti yang A benar. Kalau yang B, Uranus was once considered a star. Oke, kita lihat di sini ada berarti kata kuncinya star ya. Jadi jangan lupa kalian saat mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tahu kata kuncinya agar mudah untuk dicari di teksnya gitu. Oke, kita lihat star. Apakah benar? Dilihat di situ ada kata another star. It had actually been seen many times before but ignored as simply another star. Berarti ini di-ignore nih. Uranus kan padahal dia planet ya, tapi masih dianggap sebagai another star. Berarti ini benar yang B. Lalu yang C, Uranus has been known by different names. Berarti dia mempunyai nama yang lain gitu. Nah, di sini di teksnya Herschel named it, berarti menamainya it ini kembali ke Uranus, the Georgium Sidus. Berarti namanya itu awalnya Georgium Sidus. Berarti ini benar kalau dia punya nama yang lain. Yang D, a spacecraft traveled to Uranus in the 1980s. Kita cari kata spacecraft. Oke, has been spacecraft. Oke, di sini yang di bawah ya. Uranus has been visited by only one spacecraft, Voyager 2 on January 24th, 1986. Nah, di pilihannya di sini kan 1980s ya, berarti di tahun 1980-an. Berarti benar di tahun 1980. Jadi udah kelihatan ya yang mana yang salah. Berarti jawabannya yang salah adalah yang A. Uranus was first seen in the 16th century. Nah, kadang gini, ada beberapa orang yang masih salah paham nih. 16th century itu maksudnya seperti apa? Jadi aku umpamain seumpama one century, first century ya. Berarti kan abad, satu abad. Nah, abad pertama itu maksudnya adalah dimulai dari 1 Masehi sampai 101 Masehi. Berarti kalau abad kedua berarti 101 Masehi sampai 200 Masehi. Lalu kalau 11
abad ke-11. Berarti dimulainya adalah 1000 Masehi sampai 1100 Masehi. Berarti kalau di sini 16th century berarti kan dikurangin dia tadi. Kalau 16th century berarti mulainya 1500 sampai 1600 Masehi. Sedangkan di sini Uranus was first seen itu di tahun berapa nih? The earliest recorded sighting was in 1690 ya. Berarti kan 1600-an nih. Berarti sama aja kayak ke berapa? Abad ke-17. Kalau abad 17 itu mulainya 1600 sampai 1700 gitu. Berarti ini kurang tepat, seharusnya itu 17th century. Oke, berarti jawabannya yang salah adalah yang E. Oke, kita lanjutkan. Di sini menanyakan apa nih? What can be inferred about Uranus orbit and rotation? Nah, di sini kan mencari inference. Inference itu sama aja kayak kesimpulan. Namun agar lebih mudah, kita gini aja nih. Kita eliminasi or eliminate yang salah-salah dulu, baru kita cari yang benar lalu kita simpulkan. Oke, dari pilihan yang pertama, the sun's energy does not reach Uranus polar regions. Nah, kita lihat di teksnya. Polar regions. Nah, di sini kan ada ya, Uranus south pole was pointed almost directly at the sun. So Uranus polar regions receive more energy. Berarti di sini itu dia langsung ke sunnya ini di matahari dan menerima more energy. Berarti yang A itu salah. Does not reach, padahal dia itu langsung directly langsung ke energi suns itu. Nah, yang B, Uranus orbit is parallel to the plane of the ecliptic. Oke, kita lihat dulu yang tentang paralel sama orbit. Nah, di sini most of the planets spin on an axis nearly perpendicular to the plane of the ecliptic. But Uranus axis is almost parallel to the ecliptic. Nah, di sini yang paralel itu bukan orbitnya, namun axis. Berarti yang B itu juga salah. Yang C, why Uranus equator is hotter than its pole is unknown. Kita cari kata unknown. Ya, di sini ya. Uranus is nevertheless hotter at its equator than at its poles. The mechanism underlying this is unknown. Berarti ini benar. Sama persis ya, sama kalimatnya di teks. Oke, kita keep dulu yang benar ini. Kalau yang D, scientists still need to do more research on Uranus orbit and rotation. Berarti si peneliti-peneliti ini masih butuh research lain, berarti masih ada beberapa pendapat beda. Berarti di sini kan sesuai nih sama paragraf ketiga. Actually, there's an ongoing battle over which of Uranus poles in its north pole. Jadi di sini itu masih debatable gitu, masih jadi perdebatan antara peneliti. Oke, berarti yang D ini juga benar, kita keep dulu jawabannya. Lalu yang E, the rotation of Uranus is direct at one time and retrograde at other times. Oke, kita cari kata direct sama retrograde. Nah, retrograde ini artinya itu mutar balik gitu atau melawan arah rotasinya. Oke, kita lihat. Ini ada di kalimat yang belakang yang terakhir. Lihat ya. The problem is that you need to draw a dividing line somewhere, because in case like Venus, there is little dispute that the rotation is indeed
retrograde, not a direct rotation with an inclination of nearly. Nah, sebelumnya ini juga ada kata retrograde ya, kita lihat nih. Either its axial inclination is a bit over 90 degrees and its rotation is direct, or it's a bit less than 90 degrees and the rotation is retrograde. Nah, di sini kan masih eithernya. Jadi di sini tuh mereka masih belum tahu nih apakah dia itu rotasinya itu direct atau retrograde atau keduanya gitu. Berarti ini belum tahu. Sedangkan di pilihannya kalau yang E ini, the rotation of Uranus itu is direct at one time dan retrograde. Nah, padahal di teksnya itu belum dipastikan. Berarti yang E itu salah. Jadi pilihannya yang B sama yang C. Lalu ingat kalau pertanyaan invert atau inference itu kalimatnya itu jawabannya itu harus implisit atau tersirat. Berarti kalau jawabannya tersurat itu bukan. Nah, kalau yang tersurat ini kalau pilihannya antara C yang sama yang D, kalau yang C ini dia apa nih? Dia masih ini sudah tersurat. Cocok banget sama di kalimatnya, sama persis. Berarti jawabannya salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D gitu. Nah, kalau yang D ini kan scientists still need to do more research. Nah, kalau di teksnya ini masih apa nih? There's an ongoing battle over gitu. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Nomor 39. What is the author's purpose in writing this text? Berarti ini mencari tujuannya penulis. Kenapa sih menulis teks ini gitu. Nah, di sini kan yang pertama to show that people are still confused about Uranus. Nah, berarti ini berarti untuk menunjukkan bahwa people are still confused. Nah, ini apa hubungannya gitu, kok menjelaskan orang-orang yang masih bingung gitu tentang Uranus. Enggak ya. Kalau yang B, to inform people that Uranus has a unique orbit and rotation. Nah, ini kalau jenis teks seperti ini kan dia lebih mendeskripsikan gitu ya. Berarti itu benar sebenarnya untuk menginformasikan, untuk memberikan informasi. Namun di sini ada kata unique. Padahal di teksnya tadi itu tidak dijelaskan keunikan Uranus. Berarti bukan yang B. Kalau yang C, to educate people on the importance of the exploration of Uranus. Nah, ini kan untuk mengedukasi. Nah, hubungannya apa nih kalau mengedukasi kan tidak ke informasi kayak gini ya. Hubungannya nggak ada nih edukasi sama importance of the exploration. Nah, kalau ada kata importance berarti kan itu mengarah ke benefits atau manfaat. Berarti seharusnya di teksnya itu juga menjelaskan tentang benefits dari Uranus itu. Nah, tapi kan di teksnya tidak ada nih, berarti yang C juga salah gitu. Oke, yang D, to argue that Uranus was discovered earlier than other planets. Untuk mengargue ini, memperdebatkan. Nah, padahal di teksnya di sini sudah jelas banget Uranus the first planet discovered in modern times. Nah, sesuatu fakta atau sesuatu yang sudah pasti itu tidak perlu diperdebatkan. Berarti yang bikin salah ini kata argue-nya. Berarti salah ini yang juga. Berarti jawabannya adalah yang I, to present information about the discovery, orbit, and rotation of Uranus. Nah, ini sesuai nih, dia berarti memaparkan informasi tentang penemuannya, orbitnya, dan rotasi dari Uranus tersebut gitu. Oke, berarti jawabannya nomor 9 adalah yang E. Oke, sebelum kita lanjut, maaf ya kayaknya suaranya agak serak gitu, jadi suaranya di playnya agak kencengan ya. Oke, kita lanjutkan ke close text nih atau teks rumpang. Kita mengisi yang blanknya di sini. Oke, kita langsung saja. Jadi kalau teks rumpang kita langsung ke kalimatnya gitu.
Kalau di pilihannya itu kayak nomor 30, untuk kayak nomor 40, berarti ini kan sama aja nih kata-katanya, berarti kita tidak perlu mengetahui konteksnya, tapi yang kita identifikasi adalah kalimatnya. Apakah kalimatnya masih kurang verb, atau dia masih butuh adjektif, atau butuh noun gitu. Namun kalau pilihannya kayak nomor berapa nih, kayak nomor 12, kayak nomor 15 gitu, kita harus tahu konteksnya gitu. Tapi ingat, kita tidak perlu membaca semua teksnya. Oke, kita mulai dari nomor 40. Oke, ini ya. Currently, one of the most blah 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 aspects of raising children is the amount of time they spend in front of screens, whether it is TV or gadgets. Nah, di sini kan ada kata one of the most bla 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 aspects. Nah, aspek di sini kan merupakan noun. Berarti sebelum noun itu harus diikutin apa nih yang menjelaskan noun, yang memberi keterangan noun apa? Iya, berupa adjektif. Berarti dari pilihan A sampai E kita cari yang adjektif. Kalau yang A, concern itu merupakan verb. Yang B itu juga verb yang ketambahan S atau IS. Lalu yang C itu to concern, itu to infinitive ya, to plus verb 1. Dia juga bukan. Nah, yang merupakan adjektif adalah yang D atau yang I gitu. Jadi concerned itu boleh jadi verb yang bentuk 2 atau 3 ya kan, yang ketambahan id, atau dia juga bisa sebagai adjektif. Lalu yang I itu bisa sebagai verb ing atau sebagai adjektif gitu. Nah, kita lihat saja konteksnya. Kalau yang concerned di sini berarti diartikan apa nih? Diperhatikan gitu. Kalau yang concerning itu lebih ke apa? Memerhatikan atau manfaat. Jadi seumpama dia bentuknya verb 3 nih ya, berarti dia itu lebih ke pasif. Kalau verb ing dia itu ke aktif, jadi itu diperhatikan. Kalau yang E itu memerhatikan. Nah, kira-kira kalau di tesnya ini gimana nih? Apakah aspek yang diperhatikan atau aspek yang memperhatikan? Oke, benar ya, adalah aspek yang diperhatikan gitu. Berarti jawabannya adalah yang D, yang concerned. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Ini masih sama aja kayak yang tadi, jadi kita analisa kalimatnya karena di sini pilihannya sama aja, create, tinggal kita tentukan apakah kita butuh verb, noun atau adjektif atau yang lainnya. Oke, nomor 41. Nah, di sini instead of using their own imaginations to learn about the world and blah 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 something, children are passive recipients of visual and auditory blah blah blah. Nah, di sini kan ada kata and penghubung ya. Jadi and ini termasuk penghubung paralel. Kalau ketemu and, jadi kata sebelum sama sesudahnya itu harus paralel atau sejajar atau sama. Nah, di sini kan ada kata to learn about the world, ya kan? Berarti setelah to itu kan ada bare infinitive atau verb yang belum ketambahan apapun. Berarti setelah n ini juga harus sama, merupakan apa? Pakai bare infinitive. Berarti jawabannya adalah yang create gitu. Jadi harus sama gitu. Kalau ketemu and atau or itu atau koma, kiri kanannya itu harus sama gitu. Kalau dia pakai verb ing berarti ya verb ing. Kalau dia berupa adjektif berarti juga adjektif gitu. Kalau dia pakai verbnya verb 2 berarti juga verb 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 42. Di sini ini ya, kita pahami dulu. Actively using their large and small muscles as well as blah 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 in play, children develop healthy, strong, and complete neurological connections in their brains. Oke, berarti kan ini diartikan secara aktif menggunakan
large and small muscles, berarti otot besar dan kecil, seperti titik-titik, seperti sama halnya titik-titik dalam bermain. Nah, di kalimat sebelumnya kita lihat nih, they express themselves through play, both verbally and non-verbally. They use all of their muscles and sense to move around. Nah, berarti kan dia menggunakan kedua hal. Nah, kalimat ini di actively using their large and small muscles as well as ini kan juga menggunakan dua hal. Nah, di kalimat sebelumnya kan ada kata muscles, berarti sudah sesuai nih, large and small muscles. Nah, di sini ada kata sense, berarti sama aja ini setelah as well as ini juga ada apa ini, menjelaskan sense. Berarti tinggal kita lihat saja di pilihannya. Yang sense yaitu yang B, their different senses. Oke, berarti jawabannya nomor 42 adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 43. Di sini kan kelihatannya panjang-panjang nih. Mungkin kalian lihat ini kata-katanya sebenarnya sama tapi tinggal dibalik-balik saja. Berarti tugas kita adalah menganalisa bagian mana yang verb, mana yang adjective, mana yang noun. Jadi untuk menggabungkan itu sesuai gitu. Karena kalau adjective itu harus diikutin noun kayak gitu. Kalau setelah verb itu harus diikutin dengan adverb gitu. Kita lihat dulu nomor 43. Nah, di sini kan ada imaginary play happens when children use their imaginations to bla bla bla. Nah, masih ingat kan setelah to ini harus diikutin dengan verb 1. Berarti di paling depan ini harus diikuti dengan verb 1. Nah, kita ambil sampel dulu untuk yang A. Kita analisis dulu. Create ini merupakan apa nih? Create ini merupakan verb ya. Terus ada kata pretend. Kalau pretend ini dia bisa sebagai verb atau adjektif kata sifat. Lalu di sini ada make believe. Nah, make believe kan kadang kita kepikirannya adalah ada make, ada believe, berarti itu verb. Padahal ketika make believe ini digabung, dia artinya berubah menjadi apa nih? Terpercaya gitu ya. Arti dia berarti termasuk ke adjektif. Lalu scenarios, ini kan ada ciri-cirinya ada S ya, berarti ini noun gitu, kata benda. Oke, kita tinggal tentukan saja, berarti pilihannya ada 2 nih ya. Kan tadi kan setelah itu kan harus verb 1, berarti yang paling depan itu harus antara, kalau nggak create ya pretend. Nah, untuk pilihan yang C, D, E berarti salah, berarti pilihannya tinggal yang A sama yang B. Oke, untuk yang A, ini kan di sini ada create, pretend, and make believe scenarios. Nah, di sini kan ada and. And tadi syaratnya harus apa nih tadi? Harus paralel. Jadi kalau sebelumnya itu kata benda, berarti sesudahnya harus kata benda. Kalau sebelumnya kata adjektif, berarti harus adjektif. Berarti kita lihat saja nih, adjektif harus bersama dengan adjektif. Nah, ini sesuai dengan yang pilihan yang A, pretend sama make believe gitu. Jika kita pisah, itu kan to ya, lalu diikutin dengan verb 1 berupa create. Nah, pretend and make believe ini menjelaskan scenarios, berarti pretend sama make believe ini jadi satu kesatuan gitu, adjektif sama adjektif. Nah, yang B ini salah karena apa? Ini kan pretend create. Nah, pretend create. Nah, create ini tidak bisa nih diikutin setelah pretend gitu. Kan double verb gitu kan nggak boleh ya. Seumpama to pretend to create gitu masih oke aja, tapi kalau di sini kan langsung create, berarti jawabannya yang bisa salah. Berarti udah jelas banget jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 44. The italic phrase in paragraph 3 is closest in meaning to. Oke, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah kata based on. Based on itu kan artinya berdasar pada gitu ya, bergantung pada gitu. Berarti kita lihat saja, kalau yang A ini related to, relasi berarti berhubungan. Nah, berhubungan sama berdasarkan itu beda ya. Berhubungan berarti antara A sama yang B itu sejajar nih hubungannya. Kalau berdasarkan ada sesuatu hal yang
besar sebagai dasarnya gitu. Nah, kalau yang B, founded on itu berarti ditemukan pada, berarti ini beda banget, salah ya. Yang C, as of itu artinya mulai dari, ini juga tidak sesuai. Kalau yang D, with reference to. Nah, with reference to itu artinya bersumber gitu, bersumber pada. Jadi ketika kalian kayak memaparkan data, memaparkan pendapat gitu, itu harus reference ke apa, kayak penelitian gitu, kayak kita bikin studi kasus gitu, itu kan harus ada reference-nya, kayak sumbernya gitu. Berarti ini juga tidak sesuai nih, reference kan artinya bersumber, tadi kan berdasar. Kalau yang A, in accordance with, nah ini yang paling sesuai. In accordance with itu artinya adalah berdasarkan gitu. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, nomor 45 yang terakhir. Moreover, active play happens when children use their large muscles and move around rather than stay in one place. Should be, berarti ini kira-kira kalimat ini peletakannya di mana sih? Nah, di sini kan ada kata moreover. Moreover kan artinya terlebih lagi, ya kan? Nah, moreover ini kan konjungsi yang fungsinya untuk menambahkan informasi. Berarti sebelumnya ini harus ada informasi terlebih dahulu. Jadi dia tidak bisa berada di kalimat pertama. Berarti pilihan yang kalimat pertamanya salah nih. Yang B, C, sama yang E salah. Nah, tinggal kita lihat saja yang A sama yang C. Kalau yang A itu kan di paragraf 1, kalau yang C itu di paragraf 3. Nah, kita lihat konteksnya dulu. Ini fokusnya ke apa? Moreover, active play happens when children use their large muscles and move around. Nah, di sini itu fokusnya tentang active play pada children. Berarti kita harus cari hubungannya. Kira-kira ada di mana nih? Ini kan di last sentence in paragraph ya. Kita lihat dari paragraf pertama. Oke, di paragraf pertama kalimat terakhirnya apa nih? This is a very artificial way of learning about the world and does not engage children in kinesthetic manner using the entire bodies. Nah, ini kan tidak ada hubungannya sama play tadi ya. Berarti ini bukan, berarti jawabannya jelas yang paragraf 3, tapi kita make sure dulu. Lihat ya. Di sini ada they can also act out a particular role themselves and become a part of a play drama. Di sini ada kata play. Lalu di sini ada lagi nih, often dressing up and using props will be part of this kind of imaginary play. Ini juga ada play-nya, berarti sesuai. Berarti jawabannya adalah yang C, the first sentence in paragraph 3. Oke, untuk pembahasan dari Simak UI sekian dulu, semoga bermanfaat. Jika kalian masih ingin pembahasan yang lain, jangan lupa untuk like dan komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Semoga nanti masih ada kesempatan untuk melanjutkan ke paket soal di tahun lainnya. Oke, bye-bye. Semoga sukses dan diterima di universitas impian kalian. See you later.